Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Bagus Kuncoro. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai belajar dan pembelajaran. Ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari belajar dan juga pembelajaran. Jadi belajar adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh manusia dalam upaya untuk mendapatkan sesuatu. Dari belajar seorang akan mengalami perubahan tingkah laku, pengetahuan maupun juga keterampilan. Nah, sedangkan pembelajaran sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas serta kualitas belajar pada seseorang yang belajar. Sehingga proses belajar menjadi lebih terstruktur dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Jadi teori belajar kognitivitas ini mengatakan bahwa belajar dilaksanakan individu merupakan hasil interaksi aktivitas mentalnya dengan lingkungan sehingga menghasilkan perubahan perilaku dan juga pengetahuan. Kemudian poin yang ketiga yaitu teori behavioristik, di mana belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya setelah belajar. Teori behavioristik ini mempercayai jika hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan juga output atau keluaran yang berupa sebuah respon. Kemudian poin yang keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Kemudian yang kelima yaitu teori belajar humanistik. Ada 2 yaitu psikologi humanistik 1 dan juga psikologi humanistik 2. Yang pertama psikologi humanistik 1, pendekatan yang multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Oke, lanjut. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil, belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Kemudian psikologi humanistik 2, tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya 2 bagian pada proses belajar, ialah proses memperoleh informasi baru, personalia ini pada individu. Kemudian poin yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi siswa SMK. Itu yang pertama ada materi yang mereka pelajari, di mana berkaitan dengan materi yang diberikan pada siswa. Jika siswa telah memahami atau telah mengetahui konsep dalam pengalaman siswa, maka akan mempercepat proses penguasaan materi. Kemudian ada faktor lingkungan, artinya faktor yang berkaitan dengan lingkungan siswa. Jika lingkungan mereka mendukung, maka dapat mempengaruhi prestasi dan juga hasil belajar dari siswa tersebut. Kemudian faktor instrumental, yaitu berkaitan dengan sarana-prasarana yang ada dalam proses belajar. Kemudian keadaan individu siswa, berkaitan dengan motivasi atau minat belajar siswa, karena faktor minat sebagai faktor penentu keberhasilan siswa, karena faktor minat sebagai juga faktor penentu keberhasilan siswa. Meskipun berbagai sarana terpenuhi, lingkungan mendukung, serta kepedulian orang tua tinggi, akan tetapi minat mereka tidak ada, akan menyebabkan rendahnya prestasi mereka. Kemudian ada faktor proses pembelajaran, di mana berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Faktor ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut dalam pembelajaran siswa tersebut. Kemudian ada model pembelajaran. Di sini menurut Darmadi,
2017 bagian 42. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam memilih model pembelajaran harus berdasarkan pada sifat dan materi yang diajarkan, juga harus berdasarkan pada tujuan yang akan mereka capai dalam pembelajaran, dan juga mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila video ini terlalu cepat. Mohon kritik dan juga sarannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.